Selamat malam semuanya, berjumpa lagi di channel Big Boss Recap. Oke, di momen kali ini saya akan merekap alur cerita dari sebuah film yang dibintangi oleh aktor kece dan nyentrik. Siapa lagi kalau bukan Babang, Jason Statham kita. Yap, sebuah film aksi kriminal yang dirilis pada tahun 2021 lalu berjudul Wrath of Man. Sepertinya film ini cukup menarik untuk kita saksikan. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita gas. Ini dia alur ceritanya. You think you've done everything? Understood. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah aksi perampokan oleh bapak-bapak proyek yang sedang menahan sebuah truk baja milik perusahaan Fortico. Terlihat di sana tidak ada aksi perlawanan sama sekali. Ya, karena memang mereka ini adalah sindikat profesional yang sudah sering melakukan aksi perampokan serupa. Dan ternyata film ini baru saja dimulai. Kisah bermula beberapa bulan setelah kejadian perampokan di awal video, di mana pada hari ini ada seseorang berperawakan tampan dan menawan sedang melamar pekerjaan di perusahaan Fortico tersebut. Diketahui nama pria ini adalah Patrick Hill yang selanjutnya akan kita panggil dengan nama Hill saja. Good. Stay focused. I like it. Family? Married. Divorced. Berpengalaman sebagai anggota Delta Security, Hill tentunya mendapat nilai positif dari pihak perusahaan karena pengalamannya tersebut. Walaupun nyatanya saat tes menembak, kemampuan menembak Hill ternyata biasa-biasa saja, bahkan terbilang cukup buruk sehingga hampir membuatnya tidak bisa lolos menjadi karyawan di sana. Joining a Formula One team anytime soon, but you'll do for this job. Memasuki dunia kerja yang baru dengan predikat tes yang menyedihkan, rekan Hill ternyata meremehkannya. Apalagi dengan sikap Hill yang dingin itu membuatnya tidak terlalu disukai. Namun Hill tak ingin membuat masalah di tempat kerjanya sehingga Hill hanya menahan diri dan tak mau menghiraukan mereka. What's that? I'll put him back in the collection. But it could help. Yeah. Do you have a problem? I don't know. Do I? Hingga keesokannya, Hill pun ditugaskan mengantar sejumlah uang senilai $2,5 juta bersama dua rekannya, yaitu Dave dan Ballet. Namun di tengah perjalanan saat Ballet keluar untuk kencing, tiba-tiba dia disandra oleh sekelompok perampok bersenjata yang memang sudah mengincar uang yang sedang mereka bawa. Tentunya hal tersebut membuat Dave panik bukan kepalang karena ya, ini memang kali pertamanya mendapat masalah. Dave kebingungan atas pilihannya antara menyelamatkan Ballet dan membawa pergi uang perusahaannya. Tak mau semuanya tambah kacau, Hill pun berusaha menenangkan Dave agar tetap fokus dan tetap mengikuti instruksi yang diberikan oleh si perampok. Karena bagi Hill menyelamatkan rekan tetap lebih utama. You gonna drive or you getting out? I'm trying to key and drive and Singkat cerita, mereka pun sampai ke tempat yang diinstruksikan para perampok itu dan lantas dikepung oleh dua mobil di depan dan belakang, yang dimana mereka ini menyuruh agar melemparkan uangnya ke mobil mereka. Namun disinilah akhirnya kita diperlihatkan bagaimana cerdiknya Hill dalam menyelesaikan masalah seperti ini, di mana Hill dengan sengaja menjatuhkan tas uang tersebut agar fokus perampok itu teralihkan dan secara tiba-tiba ya, Hill dengan cekatan menembak perampok itu dan segera melumpuhkan teman-temannya satu persatu. Dan menariknya tembakan Hill tersebut ternyata sangat akurat sekali berbanding terbalik dengan tes menembaknya saat ujian masuk kerja. Hingga pada akhirnya tersisalah satu perampok saja dan terus dikejar-kejar oleh Hill, membuatnya lari terbirit-birit. Namun saat Hill bertanya mengenai siapa bos mereka, perampok itu malah mengucapkan kata-kata kasar kepada Hill sehingga membuat Hill marah dan perampok itu pun akhirnya wassalam. Suck your own dick. Did you make poo-poo? Namun tak disangka,
Insiden ini ternyata memicu kecurigaan pihak FBI tentang siapa Hill ini sebenarnya. Apalagi dengan latar belakang tes menembak Hill yang cukup buruk itu tentunya berbanding terbalik dan menjadi tanda tanya besar bagi mereka. Namun Hill punya alasan yang menarik saat itu. Hill mengatakan semuanya hanya karena kebetulan. Karena posisinya yang terancam sehingga kemampuan menembaknya menjadi luar biasa. All right, Mr. Hill. We'll pick this up another day. The guard doing a good job. Do we understand each other? Loud and clear. Sekembalinya ke tempat kerjanya, Hill mendapat sambutan luar biasa daripada rekan-rekannya yang bahkan mereka benar-benar mengagumi aksi berani Hill tersebut. Jump on up, big boy. Namun di sisi lain, manajer perusahaan Fortico yang bernama Terry ini merasa ada yang tidak beres terhadap Hill. Sehingga Terry pun berniat memindahkan Hill ke tempat lain dengan posisi yang berbeda. Namun hal itu kemudian dicegah oleh pendiri Fortico itu sendiri yang merasa Hill adalah sumber keberuntungan mereka. Sehingga Hill seharusnya mendapat kebaikan dari perusahaan, bukan malah menyingkirkannya. You're a real hero. Why are you so cynical? Starting to think he's a psychopath. Terry, we need that guy in the field. Singkat cerita, 3 bulan telah berlalu dan Hill masih tetap bekerja seperti biasanya tanpa ada gangguan sedikit pun. Namun pada hari ini di tengah perjalanan dalam tugasnya, tiba-tiba mereka dihadang oleh sekomplotan perampok bermotor. Terlihat mereka berusaha membajak Hill dan Ballet dan memaksa mereka keluar mobil dengan menggunakan gas beracun. Namun anehnya saat pemimpin komplotan itu melihat wajah dengan tatapan dingin Hill tersebut, dia pun menyuruh seluruh anggotanya mundur dan pergi dari sana begitu saja. Dan orang tersebut bernama Mike. Malamnya Ballet pun bercerita kepada temannya mengenai kejadian yang menimpa dirinya dan Hill, di mana Ballet ini cukup dibuat pusing tentang siapa Hill ini sebenarnya dan bagaimana bisa dengan hanya menatap lawannya saja. Orang itu seakan ketakutan setengah mati sehingga Ballet mulai berpikir bahwa Hill bukan seorang polisi, melainkan sosok lain yang sangat menakutkan dan kejam. He's not a cop. Doesn't smell like a cop. I told you that first day. I don't trust him. Nah dari sinilah akhirnya kita pun diperlihatkan masa lalu Hill sebenarnya. Sampai dia menjadi seorang bapak-bapak yang pendiam dan tak suka banyak bicara. Cerita ini terjadi 5 bulan sebelumnya di mana Hill masih menjadi sosok ayah yang menyenangkan bagi seorang anak paruh baya bernama Doggy. Ini dia orangnya. Lagi go get a coat, will ya? Ya walaupun dia sudah bercerai dengan istrinya, namun Hill masih sangat bahagia karena bersama anaknya tersebut. Hingga suatu ketika Hill terpaksa harus bertugas menutupi pekerjaan anak buahnya mengawasi sebuah mobil pengangkut uang milik perusahaan Fortico. Dan ternyata anak buah Hill ini adalah Mike dan kawan-kawan yang sebelumnya terlihat ingin merampok Hill dan Ballet. Tracking down your phone right now. You're blocks away, 10 minutes. To know the road. If they turn left or right. And I repeat, no danger. Kembali ke cerita, setelah mendapat instruksi dari Mike, Hill pun lantas meninggalkan Doggy sendirian di mobilnya. Namun tanpa diduga saat dia akan kembali ke mobil, Hill pun melihat anaknya ditembak oleh bapak-bapak proyek, bahkan Hill sendiri ikut ditembak juga saat ingin menyelamatkan putranya tersebut. Ternyata bapak-bapak proyek ini adalah sekomplotan perampok bersenjata yang sama seperti di awal film, yang dimana sampai saat ini identitas mereka tidak pernah diketahui oleh pihak kepolisian. Kembali lagi ke topik cerita, sadar dari komanya, Hill pun benar-benar sangat berduka mendengar kabar kematian anaknya tersebut. Bahkan mantan istrinya sendiri terus menyalahkan Hill atas kematian putra mereka. You are a cold. Beberapa hari setelahnya, Hill kemudian mengadakan pertemuan tersembunyi dengan kepala FBI, yang juga sudah sangat lama menyelidiki siapa orang-orang di balik kostum bapak-bapak proyek tersebut. Untuk itulah dia bersedia membantu Hill menyelidikinya. Bahkan, jika itu harus melawan hukum, artinya Hill ini bebas melakukan apapun walaupun harus membunuh. Floor is yours. If their names are on that list, you can do your worst. Then you gotta let me do this my way. Tak perlu waktu lama, Hill pun menyuruh Mike dan kawan-kawan untuk mencari mereka dan mulai membersihkan setiap nama-nama yang terlibat dalam aksi kriminal.
Bahkan mereka memang tak segan-segan menculik, menyiksa, bahkan membunuh mereka semua tanpa tersisa. Namun sayangnya dari semua penjahat yang telah mereka datangi, tak ada satupun petunjuk yang dapat mengarahkan mereka kepada komplotan pembunuh Doggy tersebut. We've scorched earth. Now it's not understood. Anyone with a skill set would have fallen. Akhirnya Mike pun harus buka suara kepada Hill karena sudah tak sanggup lagi membunuh orang yang bukan pembunuh Doggy, dan menganggap perbuatan mereka sudah sangat keterlaluan karena itu akan mengancam bisnis mereka dan nyawa mereka juga. You're not in your right mind just now, and understandably, you're... Merasa bersalah karena telah melibatkan anak buahnya dalam urusan pribadi, Hill pun lantas melepas tanggung jawab itu dari mereka dan berniat menyelidikinya sendirian dengan caranya sendiri. Diam-diam, Hill meminta bantuan temannya yang bernama Kirsty untuk memalsukan identitasnya, sehingga ini bisa memungkinkan Hill untuk bekerja di perusahaan Fortico dengan catatan bebas kriminal dengan riwayat pekerjaan sebagai anggota Delta Security selama 11 tahun. Sehingga dia pun bisa sangat mudah diterima perusahaan tersebut dan bisa leluasa menyelidiki orang-orang yang ada di dalamnya. This time you're Patrick Hill from Lucian. Namun semuanya sia-sia karena tak ada satupun dari mereka yang terlibat dalam komplotan perampok pembunuh anaknya. Walaupun dia sempat mencurigai rekan kerjanya yang bernama Dana ini karena diketahui mendapat banyak uang. Namun ternyata itu adalah uang pensiunannya sendiri. We understand each other. $125,000. It's my retirement fund. We need to understand how resourceful and serious I am. Hingga pada akhirnya kita pun diperlihatkan wajah-wajah bapak-bapak perampok yang telah menewaskan anak Hill tersebut. Iya, mereka adalah beberapa orang pensiunan prajurit di Afghanistan yang sudah jenuh hidup tanpa ada pekerjaan. Mereka ini jenuh tanpa ada kegiatan yang menantang, yang sudah bosan tidur-tiduran di rumah, yang sudah bosan mageran sambil nonton TV, dan mereka bosan hari-hari mereka yang cuma diisi dengan nonton ibu-ibu joget di aplikasi TokTok. Oke, saya perkenalkan dulu siapa mereka-mereka ini. Yang pertama ada Jen, kemudian ada Carlos, kemudian ada Brad, Alvis, Sam, dan terakhir ada Jack yang merupakan sersan mereka. Namun mereka masih punya satu anggota lagi yang membantu mereka dalam melancarkan aksi perampokan mobil Fortico. Dan mungkin kalian tak akan menyadarinya sama sekali. Yap, dia adalah Ballet, yang merupakan orang kepercayaan perusahaan Fortico dan sangat dihormati oleh rekan-rekan kerjanya. Nah, singkat cerita, pada suatu hari, komplotan Jack itu pun kembali merencanakan sebuah aksi perampokan mobil Fortico. Namun kali ini uang yang ingin mereka rampok tak main-main nilainya, senilai ratusan juta dolar, sehingga memerlukan perencanaan dan persiapan yang benar-benar matang agar mereka bisa kembali hidup-hidup. How much? North of 150 million. If we do this right, we'll never have to work again. Ternyata target mereka adalah depot perusahaan Fortico, di mana seluruh uang dikumpulkan sebelum didistribusikan. Namun tempat tersebut pastinya akan dijaga ketat oleh tim keamanan Fortico. Nah, untuk itulah mereka harus menumpang mobil yang dibawa Ballet dan memaksa Hill agar tetap tenang seperti tidak terjadi apa-apa. Karena jika tidak, komplotan Jack itu tidak akan segan-segan membunuhnya. Apalagi Ballet memang telah mengosongkan peluru pistol milik Hill, sehingga dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa lagi. You ready? Ready. Tak disangka, rencana Jack itu pun benar-benar berhasil sesuai dengan rancangan yang telah mereka susun. Walaupun sempat ada perlawanan dari pegawai Fortico, namun mereka masih bisa mengkondisikannya dengan sangat baik, walaupun ada salah satu dari mereka yang tertembak di lehernya. Ketegangan di sana pun terus terjadi, suara tembakan terdengar di mana-mana. Sehingga pada akhirnya rombongan Jack itu pun berhasil menguasai ruang operator pembuka pintu. 4 is down. Elvis, repeat, 4 is down. Dan tak lama kemudian sebuah mobil berwarna hitam pun memasuki tempat itu. Yang mobil itu digunakan untuk membawa mereka dan uangnya. Nah, melihat ada kesempatan, Hill pun diam-diam melumpuhkan salah satu dari mereka dan segera mengambil senjata dan kostum anti pelurunya.
Hill kemudian mendatangi salah satu dari mereka yang sedang memuat uang ke mobil, dan Hill pun membunuhnya juga. Setelah itu, Hill diam-diam menaruh ponselnya ke dalam tas uangnya sebelum dia meninggalkan tempat itu. Melihat salah satu teman mereka kembali dilumpuhkan, mereka pun menjadi semakin waspada dan terus meningkatkan keamanan agar secepatnya bisa keluar dari depot. Sementara itu, polisi pun sebentar lagi akan tiba di TKP kejadian, membuat rombongan Jack semakin mempercepat pergerakannya. Berpindah ke sisi lain, di mana saat salah satu dari mereka ingin melumpuhkan Dave dan Terry, tak diduga Hill pun tiba-tiba muncul menembaknya, sehingga duel panas pun terjadi. Hingga pada akhirnya berhasil dimenangkan oleh Hill, walaupun dia sendiri mendapat luka yang cukup serius. Sementara itu, Ballet yang merasa sudah cukup berdrama akhirnya menunjukkan sisi banditnya, di mana saat itu dia tak segan-segan membunuh rekan kerjanya sendiri untuk membantu rekan perampoknya keluar dari sana. Nah, di saat Jack bersama 3 rekannya yang tersisa akan menaiki mobil untuk kabur, Hill pun kembali muncul menyerang mereka. Hingga pada akhirnya semua itu berhenti saat Ballet menembak Hill yang memang posisinya tidak jauh dari sana. Akhirnya rombongan Jack itu pun mulai beranjak meninggalkan depot yang ternyata hanya tersisa 3 orang saja termasuk Ballet itu sendiri. Dan parahnya, Jack selaku pemimpin mereka pun terluka parah. Namun semuanya masih dalam rencana yang telah mereka susun untuk bisa selamat dari kejaran polisi. Hingga sampailah mereka bertiga di sebuah titik, di mana mereka akan memindahkan seluruh uangnya ke mobil yang baru dan pergi dari sana. Namun disinilah hal menarik akan terjadi ketika manusia dalam tanda kutip akan mendapatkan uang yang banyak. Sifat keserakahan pun mulai merasukinya. Yah, di sini ada Jen yang dari awal memang sudah diragukan oleh rekan-rekannya sendiri karena sifatnya yang boros dan tak suka diatur. Namun bagi Jack, Jen tetaplah prajurit yang akan selalu mengikuti perintah. Walaupun pada akhirnya di saat dalam kondisinya yang sudah sekarat, Jen malah membunuh si Jack itu sendiri. My only concern is Jan. He's a soldier. In the end, he'll follow orders. We all understand the risks. Akhirnya mereka berdua pun segera beranjak menuju sebuah mobil yang sudah mereka siapkan. Dan saat itulah Jen pun membunuh Ballet saat sebelum Ballet berniat membunuhnya juga, karena paham dengan sifat Jen yang buruk tersebut. Too fucking slow. Nah, sampai di sini posisi Jen pun sudah aman dan tak mungkin lagi ditemukan oleh polisi. Hingga malamnya saat Jen sudah di rumah dan merasa dia benar-benar akan menghabiskan seluruh uang tersebut sendirian, tiba-tiba terdengar suara panggilan masuk yang ternyata itu dari ponsel yang sebelumnya ditaruh oleh Hill saat di depot. Saat itulah Jen pun sadar bahwa posisinya belum aman dan ya, ternyata Hill sudah duduk manis di sudut gelap rumah Jen dengan posisi siap membunuhnya. Di sini Hill ingin mengingatkan Jen kembali tentang tragedi anaknya yang dia bunuh dan menyuruh Jen membaca dengan hati-hati setiap detail penyebab kematian anaknya tersebut. You still read this? Manner death, homicide. Bukan tanpa alasan Hill melakukan semua ini. Kenapa tidak langsung membunuhnya saja? Yah, tujuan Hill seperti itu jelas karena ingin menaikkan rasa dendam dan hasrat membunuh Jen tersebut, agar dia bisa tenang dan puas. Hingga setelah Jen selesai membaca dan mengingat tragedi tersebut, Hill pun lantas menembak Jen yang tepat di bagian-bagian yang sama persis seperti anaknya. Your liver. Spine. The lungs. Snamustagi. Akhirnya Jen pun menghembuskan nafas terakhirnya dan belum sempat menikmati 1 sen pun dari uang yang telah banyak memakan korban tersebut. Setelahnya, Hill pun meninggalkan tempat itu dengan rasa tenang dan sangat puas karena telah menghabisi para perampok kelas kakap sekaligus pembunuh anaknya.
dan membiarkan urusan selanjutnya ditangani oleh kepala FBI yang sebelumnya dia temui. Terlepas apa yang akan dilakukan terhadap uangnya dan Jen, itu menjadi kebijakannya sendiri. Tamat, ending yang sangat luar biasa. Oke sobat Big Boss Recap semuanya, thank you, dan thank you sudah nonton recap film dari saya kali ini. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang melimpah, amin. Mohon maaf atas kesalahan dan kehilafan saya di dalam video ini terkait kalimat yang kurang berkenan atau apapun itu. Saya pamit bertugas dulu, semoga kalian terhibur dan menikmati video kali ini. Selamat beraktivitas kembali dan sampai jumpa di recap film selanjutnya.